Kalau sudah waktunya berperang secara fisik, baru kita maju. Mana yang betul Islam? Dampak positif Jokowi jadi presiden ada, bukan tidak ada. Apa itu? Muncul mana yang asli, mana yang emas, mana yang imitasi. Keluar satu persatu. Yang tadi-tadinya kita anggap ulama, ternyata bukan. Yang tadi-tadinya kita anggap pejabat, ternyata bukan. Yang tadi-tadinya kita anggap berpihak, ternyata bukan. Oh iya, saya orang Islam. Berarti yang melekat pada pribadi saya ada 4. Yang pertama, amanah. Ketika diberi tanggung jawab, amanah. Yang kedua, sidik, jujur. Yang ketiga, tablik, suka berdakwah. Dan yang keempat, fatona, cerdas. Ini mau tidak mau harus melekat di dalam setiap individu, bos. Walaupun tidak fatona, nggak apa-apa. Yang penting suka berdakwah. Walau di ayat, biar cuma 1 ayat. Saya dari kafir, hanya 1 ayat, hanya 1 hadis yang Allah titipkan pada lidah saya. Mungkin secara amanah saya masih diragukan, jujur juga begitu. Tetapi semangat untuk memperjuangkan agama ini adalah harga dari atas segala-gala harga. Kenapa? Apalagi kalau sudah jadi pemimpin, sudah tidak amanah, pendusta, curang, culas, sudah tidak amanah, tidak jujur, sudah tidak jujur, nggak mengerti ilmu Islam, apalagi dakwah. Pembukaan surat Quran saja sudah nggak hafal. Ala hadiniyah suratul Fatihah. Ini dari kafir nih, nggak pernah salah nih. Ini bukan belajar atau tidak, ini kan karena lidah kita memang sengaja dipermalukan oleh Allah. Tidak jujur, dan disuruh diperangi yang begitu, disuruh. Saya bukan dari golongan NU, bukan dari Muhammadiyah, bukan Akhwal Al-Wasliyah, bukan apalagi Wahabi. Saya begitu masuk Islam, guru saya di Kalimantan mengajarkan kepada saya, nanti Pak Yahya, kalau Bapak punya kemampuan nanti berdakwah, karena antum bekas pendeta itu kan belajar sekolah tentang homiletik, speaking publik, cara berpidato. Nanti kalau Bapak sudah berdakwah, sudah masuk Islam, janganlah Bapak belajar kepada ahli ilmu. Lalu belajar kemana Kiai? Belajarlah kepada ahli zikir. Ahli ilmu belum tentu mengingat Allah, tapi ahli zikir insya Allah dia berilmu dan senantiasa waskuruni askurkum waskuruni wala takfurun. Terbukti nggak sekarang? Terbukti nggak? Belajar sampai ke Madinah, belajar sampai ke Kairo, baru digertak oleh KPK sudah menyimpang. Benar. Nggak jadi ukuran. Nggak jadi ukuran kesetiaan kita kepada agama ini, kedalaman hati kita, bukan diukur dari fisik, dilihat dari setiap perjalanan kehidupan. Ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Saya begitu masuk Islam sadar betul, ternyata inilah Islam. Kenapa nggak dari dulu Allah kasih hidayah? Nanti sudah besar, sudah berumah tangga, baru Allah kasih hidayah. Beda dengan orang yang masuk Islam itu hanya karena mau kawin, tetangganya Islam, ikut jadi Islam. Di mayoritas kafir, Hindu, Buddha, Kristen, dia jadi Majusi, dia jadi Hindu, dia jadi Buddha, dia jadi Kristen. Kenapa? Supaya dagangannya laku. Berarti tujuannya duniawi. Kalau kami sekeluarga mampu melepaskan segala-galanya, silakan ambil jabatan saya, ambil semua kompetensi saya, ambil semua hak saya.
Hanya Islam yang menjadi pegangan kehidupan kami. Saya, istri dan 3 orang anak meninggalkan dunia menuju kepada akhirat, membentuk kepribadian Muslim yang sadar arti daripada kalimat tauhid. Datang Nabi Muhammad, orang pikir Nabi Muhammad yang bawa Islam. Inna lillahi. Ini agama Islam sudah ada sejak zaman para nabi. Nabi Isa sholat. Qala ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Itu pengakuan Isa dalam Quran surah Maryam. Saya ini, kata Al-Musayyib, adalah hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyyan, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Kemanapun aku pergi, kata Al-Musayyib, aku adalah orang yang diberkati Allah, memerintahkanku mendirikan sholat. Sudah ada sholat. Lalu ada kiai gondrong di Jawa sana, setiap Natal dia muncul tuh. Dia kiai tapi pidatonya di gereja. Namanya Nuril. Baru saya teringat kata almarhum Kiai Haji MC, memang dukun sama kiai beda-beda tipis. Umat Islam di Indonesia juga, kata Nabi, wa ahlur rustaqiq bil jahli. Orang kampung karena bodoh. Lihat orang masuk gorong-gorong pakai batik, badan kurus, ini cocok jadi presiden. Ente yang suka begitu. Mau bikin cara bagaimanapun, masyarakat sudah tahu. Siapa bilang ini tahun politik? Bukan tahun politik, tahun kekacauan politik. Bangsa kita sudah tidak ada rasionalitas. Bagaimana bicara kecerdasan? Akal sehat sudah hilang. Bangsa yang kehilangan rasionalitas, hidup di atas hukum halusinasi. Bagaimana caranya supaya merebut kemenangan? Bagaimana caranya supaya menduduki jabatan? Bermain dengan cara-cara curang. Ini kan tidak Islami. Orang Islam dilarang mengikuti itu. Islam itu jujur. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, apa itu Islam? Jangan berdusta. Dusta sudah jadi biasa, sudah jadi makanan hari-hari. Kenapa? Dari atas yang mengajarkan ke bawah berbohong. Padahal dunia ini menjadi tertib akibat daripada 4 perkara. Qiwamud dunya bi arba'ati asbab. Kalau Nabi SAW, tertibnya dunia bergantung kepada 4 perkara. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau tidak ada ilmu para ulama, kata Nabi, lahalaka jahilun, binasalah orang-orang bodoh. Apa konteksnya ini tepat dengan keadaan Indonesia? Tepat. Lahalaka jahilun memang ditujukan kepada bangsa kita. Mayoritas Muslim 60% ke bawah, tingkat intelijensinya, tingkat kritisnya rendah sekali. Apa saja yang didengar langsung dipercaya, apa saja yang dilihat, apa saja yang dicerna langsung ditelan mentah-mentah. Tidak pernah ada rasa kritis, sehingga mudah sekali ditipu. Makanya saya tadi ngobrol, Ustaz ya jarang di Jakarta. Jakarta banyak kiai, saya keliling Indonesia. Saya habis ceramah ini bukan pulang ke Cibubur, bukan pulang ke kota wisata, langsung ke bandara lagi, karena jam 5 saya flight menuju ke Medan. Terbang lagi saya keliling Indonesia berdakwah, dan itu konsisten, komitmen, objektif dari awal masuk Islam sampai sekarang. Tidak berani saya, ini nazar kepada Allah. Saya nggak berani seperti Ibrahim bernazar. Pokoknya kalau nazar itu harus ditepati, berat. Nanti berhenti saya berdakwah kalau sudah masuk ke liang kubur, nah itu stop. Tapi selagi ada umur di kandung badan,
Ini yang saya bawa. Begitu saya berdakwah, begitu saya masuk Islam, betapa berharganya nilai daripada seorang pendakwah itu. Jangan ulama, apalagi ulama, pendakwah saja berharga, apalagi ulama. Dunia menjadi tertib karena ulama, bi almi ulama'i. Baru disusul yang kedua, bi adlil umaro. Pemerintah yang adil, penguasa yang adil, Perdana Menteri, Presiden yang adil. Karena kata Nabi, kalau pemerintah tidak adil, maka sebagian manusia akan memakan manusia lainnya. Ibarat serigala memakan kambing. Terjadi nggak di era pemerintahan Jokowi? Kita duduk begini, ada kampret, ada cebong. Sudah menjadi, memang kita diadu domba, jadi nggak enak. Bu, saya tanya antum dulu, mana yang antum suka? Berumah tangga, kaya raya, ribut tiap hari, tidak harmonis, tidak rukun, atau hidup pas-pasan, bahkan sehari makan, sehari tidak, Rabu Kamis, tapi keluarga rukun? Saya lebih memilih hidup pas-pasan tapi rukun. Ini sudah memang ekonominya mandek, ekonominya sudah mampet, ekonominya sulit, segala sesuatu harus dengan kartu. Subhanallah. Ditambah lagi dengan keributan dan adu dong. Coba nontonlah. Di mana buktinya Ustaz? Itu Indonesia Lawyers Club. Mulai dari presenter sampai narasumber, nggak ada yang kafir di situ. Islam diadu domba. Dari presenter Karni Ilyas Islam, di sana Tengku Zulkarnain, Haikal Hasan, di sini Ngabulin. Ada satu juga yang saat pakai kopiah hitam tuh, yang suka masuk ke masjid bukan sholat Jumat tapi nyatat-nyatat masjid radikal, Agus. Pakai Muhammad lagi, innalillahi. Nggak ada, Rasulullah dalam riwayat nggak menjilat. Ente pakai Muhammad, saya pakai Muhammad, nama baru itu saya pertahankan. Jangan sampai jadi munafik. Catat, ada 41 masjid terpapar radikalisme. Innalillahi. Bagaimana cara menilainya? Masuk ke masjid, tunggu katanya dia khutbah. Berarti innamal a'malu. Berarti antum ke masjid bukan sholat Jumat. Penjilat. Bukan tidak ada dalam Al-Quran, ada tuh. Orang munafik dan orang yang berpenyakit hati, dia kerjasama. Isyaqulul munafiquna wallazina hum fi qulubihim maradun gharab haula'i dinuhum wa ma yatawakkal 'ala Allahi innallaha azizul hakim. Kerjasama dia. Kerjasama. Munafik dan berpenyakit hati kerjasama. Haula'i dinuhum, berkata kalau kita keras begini, kencang begini melawan Jokowi, dikatakan kita ini radikal, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika. Saya tidak ada kelompok, saya bukan FPI, saya bukan Muhammadiyah, saya juga bukan NU, saya berjalan atas nama Islam. Lapis berlapis-lapis kau susun pasal dan angka-angka undang-undang yang mendelik saya, akan kupakai ayat dan hukum-hukum yang dibuat oleh kekuasaan Allah. Maka tunggulah ma'asabak bimusibati. Silakan kau pakai tuh angka-angka pasal sekian, bahkan ada jidatnya sampai hitam begini. Pak, sampai hitam begini. Kalau muncul di TV hitam, rambutnya rapi, cebong. Keluar naik turun pakai map begini, datang ke kantor polisi, lapor kemudian ada apa? Tuh, yang ceramah Yahya Waloni, seolah-olah dia itu sudah kami lapor. Ada dilapor saya. Terlalu murah kita kalau diperalat. Di Bogor saya ceramah dengan seorang ustadz, innalillahi. Baru mau ceramah datang tuh ustadz. Orang kaya masuk, dia cium-cium tangan. Tabiat tidak bagus ini. Saya bilang sama panitia, Ji, ini yang mau duet sama aneh. Iya Ustaz. Kenapa dia cium-cium tangan orang itu? Itu kiai.
Bukan itu donatur kami. Islam tidak mengajar begitu. Saya mencium tangan kiai wajar, tetapi saya mencium tangan jenderal, saya mencium tangan penguasa, tidak. Kau yang kesini pemimpin negara, cium tangan saya. Satu ayat, padahal cuma satu ayat. Bukan ulama saya, orang dari kafir yang Allah berikan hidayah. Apalagi ini ustaz. Saya bilang, bunglon kau, bukan ustaz. Citra seperti ini akan merusak nilai setitik, merusak susu belanga. Apalagi sudah ulama, ada di WhatsApp saya tuh, terbungkuk-bungkuk sama pengusaha. Malu kita. Itu yang kata Nabi, ihsaru salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama adalah al ulamaul gopilun, ulama yang lalai. Waspada, waspada. Jangan lagi dikakui sebagai ulama, tersesat semua kita. Curiga ini Pak Yahya kan orang dari kafir, nggak apa-apa antum curiga saya. Karena saya lebih tahu daripada bapak ibu. Dalam rentetan sejarah, tidak pernah kafir menang melawan Islam satu kali dalam catatan sejarah, kecuali singa daratan Eropa. Hanya satu kali mengalami kekalahan, Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya Lisabon direbut oleh beliau, disebut sebagai singa daratan Eropa. Kafir tidak pernah menang baik dalam pertarungan fisik, pertempuran, perang, maupun dalam perdebatan argumen sains. Kalah kafir. Lalu kafir berpikir, bagaimana supaya Islam bisa kita hancurkan? Pakai orang Islam. Termasuk yang saya bilang tadi, jidatnya hitam. Jidat hitam itu saya pikir kalau sudah hitam begitu takwa. Diberalat. Ini kata Nabi, yastakuna minan nas wa la yastakuna minallahi. Kau sembunyi di hadapan orang, kau tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Nggak tahu malu kan? Saya nggak suka dikawal juga saya di daerah di Medan sana. FPI mau kawal sebenarnya nggak usah, nggak perlu. Kalau sudah waktunya biar dibawa kolong ranjang begini lewat. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah kitabamu ajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin kitabamu ajalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Bawa mobil saya sendirian, di dalam mobil cuma 3 orang, saya, istri dan anak. Nggak pernah tuh saya minta-minta dikawal, karena saya pikir ini dakwah. Dakwah tidak membutuhkan personil, dakwah membutuhkan profesionalitas. Kalau sudah waktunya berperang secara fisik, baru kita maju. Mana yang betul Islam? Dampak positif Jokowi jadi presiden ada, bukan tidak. Ada. Apa itu? Muncul mana yang asli, mana yang emas, mana yang imitasi. Keluar satu persatu. Yang tadi-tadinya kita anggap ulama, ternyata bukan. Yang tadi-tadinya kita anggap pejabat, ternyata bukan. Yang tadi-tadinya kita anggap berpihak, ternyata bukan. Tuh, tahun politik ini ibarat buah yang manis, sedap, makannya enak, bergizi. Subhanallah. Islam dihubungkan dengan human body, postur manusia. Islam ibarat wanita yang cantik dan menawan, dan paling sedap kalau dibawa pada isu sensual. Heran kita ini, kita orang Islam nggak malu sama orang kafir, bahkan mantan kafir. Kami ini mantan kafir, nggak ada hubungan dengan organisasi Islam. Mas struggle for Islam, bukan untuk organisasi Islam. Perjuangan kami untuk Islam. NU undang kami datang, Muhammadiyah undang kami datang. Dengan cara apa? Menegakkan Islam, dasar ketauhidan. Bangunan masjid ini kuat bukan karena dindingnya, bukan karena tangganya, bukan besi pagarnya, pondasi di bawah kuat. Itu dasar tauhid yang kuat. Dikasih 1 triliun enggak,
Saya orang Islam, saya ulama. Saya yang membela Islam dan Quran dari penista, si kafir yang masih di penjara. Saya tidak akan bergeser sejengkal pun untuk bersama-sama dengan umat. Innalillahi, sampai ada istilah Islam Nusantara. Allahu Akbar. Boleh menggunakan bahasa filosofis dalam konteks politik, tapi pakai kata di. Islam di Nusantara, supaya skopnya itu hanya secara nasional. Tapi kalau bilang Islam Nusantara, warna politiknya jelas sekali. Kita orang berpikir memang bangsa ini sudah tidak kehilangan rasionalitas, sudah kehilangan, bukan tidak, sudah kehilangan. Undang-undang ditabrak, aturan KPU ditabrak. Tadi malam saya nonton BHS itu, TV One. Ketua KPU ngomong, jadi ada tingkat orang gila, ada yang gila sekali, setengah gila, dan gila. Sudahlah, kita ini orang punya sekolah semua, apalagi kami pendakwah. Betul saya dari kafir, tetapi kami mampu memahami realitas dunia, baik dalam peradaban kehidupan intelektual manusia, dalam kompleksitas akademik kami pun paham. Apalagi cuma memahami skop budaya, antropologi, linguistik, budaya dan politik, berkutat di situ, dan semuanya tercatat dalam Al-Quran. Itu yang saya bangga, sehingga tidak ada lagi ampun bagi tubuh ini untuk berjalan berdakwah. Bodoh kita kalau tidak bela agama ini. Berapa lama kita akan hidup di dunia? Berapa lama kita akan bertahan? Di antara kita malam ini kita dengar dakwah, barangkali besok subuh sudah ada yang dijemput malaikat maut. Apa yang kita bawa ke sana? Oh, karena ketua partai, nama Abdullah. Oh iya, ketua partai ini dulu yang Nasdem. Oh, silakan Pak, surganya 5 tingkat. Begitu mati tanya siapa nama? Joko Widodo. Oh iya, mantan presiden Indonesia ya. Baru lantai kelima, malaikat bilang sebentar Pak, turun dulu Pak, masih ada unggahannya ini. Bapak salah mengucapkan Al-Fatihah, memimpin sholat. Turunlah. Kalau kita bungkuk-bungkuk, enggak lah. Jaga tuh marwah, giroh keislaman kita itu melekat. Saya orang dari kafir masuk Islam, bangga dengan apa? Allahu Akbar, ya Allah ya Rabbi. Bukan mudah ilmu Islam ini. Orang bahkan ke pesantren, ke Madinah, ke Mesir, SAG, SAI, bahkan banyak yang ngomong sama saya. Bahkan saya pernah lihat dia khutbah Jumat, dia langkahin aturan-aturan hukum-hukum daripada apa itu namanya hukum ibadah sholat Jumat. Oh begitu ya. Tidak mudah. Tapi saya yang baru kemarin Allah kasih hidayah langsung bisa berdakwah lebih daripada isi dunia ini. Godewatun fisabilillahi aurahautun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tinggal kaki sampai di dalam saya lihat Allahu Akbar. Ulama satu persatu terseret, sudah jelas-jelas ini penista agama, dibela. Orang gila ditunjuk. Barang siapa dari umatku hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga nilai derajat manusia itu tidak lebih dari apa yang keluar dari dalam perutnya. Tai. Orang munafik itu makanannya tai. Hitler juga membenarkan itu. Hitler Jerman. Orang munafik itu seperti lalat di atas tai. Dia berputar-putar di atas kotoran. Dia makan tai. Bakar bendera tauhid, ustadz diusir, di gereja dijaga. Ustadz diusir, kami adalah pembela NKRI. Baju loreng begini, ini bukan ya Pak. Pakai loreng, pakai waret miring, baret miring, baju loreng. Kami akan membela NKRI, akan menghalangi HTI. Malaikat ketawa di sana. Siapa yang kau gubuk? Saudaramu goblok. Saudara kau hajar. Begitu dipanggil pendeta, Abdullah siap.
Tolong jaga gereja. Siap pendeta. Gereja kau jaga, ustaz kau usir. Permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Dikasih nasi bungkus sama pendeta nih, gulung-gulung begini. Nih, Abdullah bagi ya. Siap. Baret, loreng, sepatu las, wing. Kapan terbang? SD kagak tamat. Dikasih nasi bungkus, makan. Apa isinya? Tai. Orang munafik itu konsumsinya tai. Saya sudah pensiun lama dari makan tai, jadi saya tahu. Itulah saya bilang orang-orang yang masuk Islam, yang mantan-mantan kafir. Ibu bapak sekarang asumsinya orang Manado itu Kristen. No. Dulu Manado Kristen, sekarang coba periksa di Google. Manado 51% Muslim. Kenapa? Berdakwah ke sana. Islam kan orang yang belum, jangan yang sudah Islam. Maulud bid'ah, jenggot kurang panjang bid'ah, kaki celana kurang naik bid'ah. Kalau begini baru masuk surga Pak Kiai. Saya udah cari-cari di Al-Quran, di hadis, tahu mana nih Ridwan pegang sentimeter. Sampai ketik di Google, Ridwan membawa sentimeter. Maksudnya ngukur jenggot, orang Islam masuk. Ngukur kaki celana, nggak ada tuh begitu-gitu. Kafir bidah. Sana tuh pendeta kafir, kau bilang masuk neraka, berani nggak? Nggak berani. Munafik pakai sorban, tinggi-tinggi kepala, datang ke gereja, nyungsep ke gereja, cari suara, innalillahi, jilat pantat kafir, ngaku mau balik lagi, innalillahi. Makanya bersambung-sambung di musibah nih, Pumpang, Lombok, Palu, kemarin 17, apa tuh? Banten, Cirebon, apakah sudah selesai? Enggak, ada lagi 7 ke sana. Masih ada, masih banyak. Bagaimana dengan Jakarta Ustaz? Enggak, kalau Jakarta enggak, insya Allah enggak. Karena Jakarta ini betul maksiat banyak, tapi yang lebih banyak orang takwa. Di Jakarta ini lebih banyak mukmin daripada muslim. Mukmin yang beriman, yang suka hadir di majelis ilmu, ada kuliah duha, ada kuliah subuh. Maksiat memang banyak maksiat, tapi yang melakukan maksiat kebanyakan kafir. Betul lah, betul. Yang punya diskotik kafir. Bahkan saya tadi salah jalan, mau ke sini sampai ke kebun jeruk. Ada maksud supaya ada bahan dakwah. Begitu saya pulang, innalillahi, mata sipit, kafir, Cina, anggota mencalonkan diri jadi caleg dari partai munafik. Ada tuh. Nah yang begini-gini nih, yang hadir seperti siapa nih? Haji Agung, umumkan. Jangan berpolitik, nggak bisa nggak berpolitik. Sama suruh supaya bajingan yang berpolitik, nggak bisa berpolitik. Kami sebagai ustadz tetap konsisten di lapangan berdakwah. Nggak usah memahami politik dalam skala, jangan ke nasional, skala internasional. Abraham Lincoln bilang apa? Kalau mau belajar politik, ilmu politik, kau berjalan di pinggiran pantai, lepas kasutmu, 3 langkah ke depan berhenti. Angkat kakimu dan hitunglah saja butiran pasir yang ada pada telapak kakimu. Begitulah perhitungan dalam berpolitik, saking kritisnya. Kita nggak ada yang penting dapat duit, kendati jual agama, gabung dengan kafir, sudah jelas-jelas menista Islam, dibela lagi, nggak tahu malu Poligami diangkat, diisukan. Oh, karena poligami ini merusak generasi, banyak yang terlantar. Kau kafir busuk, kenapa masuk campur urusan agama Islam? Banyak orang yang berpoligami anaknya berhasil. Sudah poligami, Megawati nggak protes tuh Grace Natali, protes harusnya. Poligami banyak juga yang bela itu banyak yang bela dari partai, dari orang-orang Islam pakai kopiah. Allahu Akbar. Ini orang-orang ini tandai saja.
Bahkan orang bilang kasihan Pak Ma'ruf, ya nggak usah kasihan, dia yang sendiri ke sana maunya. Kasihan apa? Kasihanlah kita ini nanti, kita yang susah nanti ke depan, itu yang kita kasihan. Kasihan apa? Tidak ada kasihan dalam Islam itu. Nanti bagaimana Ustaz kalau dipenjara? Karena kapan dipenjara? Siap saya. Apanya dipenjara? Saya ngomong Ustaz bilang Megawati cepat mati, iya memang viral. Bener. Doakan Megawati supaya cepat mati. Kenapa? Memang saya ngomong hakim gila mau menyerahkan saya. Tidak ada dalam fakta yuridis mengatakan orang cepat mati masuk penjara, itu gak ada. Hakim gila itu. Bagaimana? Apa ada dalam ajaran Islam? Ada. Man da'a li zalimin bil baqa'i faqad sawa an yusallahi fil ardihi. Barang siapa berdoa umur panjang kepada orang zalim, maka mereka telah mendurhakai Allah di muka bumi ini. Boleh berdoa, tapi jangan umur panjang, cepat mati. Itu jawaban saya sebagai pendakwa hakim. Apakah terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat. Betulkah terdakwa mengatakan bahwa ada seorang tokoh cepat mati? Ya betul. Kenapa terdakwa bilang begitu? Karena dia mengatakan katanya akhirat itu tidak ada. Tapi dia sendiri beragama Islam, dan dia mengatakan Islam itu ideologi tertutup. Ideologi tertutup sudah jelas dalam MPR, PKI. Saya mengatakan pendeta-pendeta orang Kristen itu masuk neraka bukan benci, sayang. Mari kita masuk Islam. Tapi jangan sekalian, jangan semua kalian masuk. Kalau semua siapa yang di neraka kan begitu. Cukup yang pintar-pintar, jangan yang otak tumpul hidup miskin masuk Islam, datang ke masjid-masjid, ada yang mualaf, bawa kartu masuk Islam, ini bukti saya masuk Islam, tolong dong. Bukan mualaf yang begitu, kualat. Makanya saya malas ngaku mualaf. Saya selalu mengatakan saya ini adalah al-muhtadin. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa may yudlil faulaika humul khasirun. Bahkan di Quran sudah jelas tuh, kalau orang kafir itu derajatnya, levelnya, derajatnya itu binatang. Al-Anfal 55 inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi saya dulu waktu pendeta adalah binatang, begitu masuk Islam jadi manusia. Saya Saifudin Ibrahim dari manusia jadi binatang. Itu orang yang murtad. Saya dari binatang jadi manusia. Mana yang patut disyukuri? Dari binatang jadi orang atau orang jadi binatang? Nggak mau saya jadi binatang lagi.